Sejarah pembentukan dinasti Al-Ayyubiyah 569 Hijriah hingga 650 Hijriah atau 1174 Masehi hingga 1252 Masehi. Berdirinya dinasti Al-Ayyubiyah, Bani Ayyubiyah merupakan keturunan Ayyub dari suku Kurdi. Pendiri dinasti ini adalah Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi atau putra dari Najamuddin bin Ayyub. Pada masa Nuruddin Zanki atau gubernur Suriah dari Bani Abbasiyah, Salahuddin diangkat sebagai kepala garnison di Baalbek. Kehidupan Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi penuh dengan perjuangan dan peperangan. Semua itu dilakukan dalam rangka menunaikan tugas negara untuk memadamkan sebuah pemberontakan dan juga dalam menghadapi tentara salib. Perang yang dilakukannya dalam rangka untuk mempertahankan dan membela agama. Selain itu, Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi juga seorang yang memiliki toleransi yang sangat tinggi terhadap umat agama lain. Hal ini terbukti ketika beliau menguasai Iskandaria. Beliau tetap mengunjungi orang-orang Kristiani. Setelah itu, ketika perdamaian tercapai dengan tentara salib, beliau juga mengizinkan orang-orang Kristen tetap berziarah ke Baitul Maqdis. Keberhasilan beliau sebagai tentara mulai terlihat ketika ia mendampingi pamannya Asaduddin Shirkuh yang mendapat tugas dari Nuruddin Zanki untuk membantu Bani Fatimiyah di Mesir, yang Perdana Menterinya diserang oleh Dirgam. Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi berhasil mengalahkan Dirgam sehingga beliau dan pamannya mendapat hadiah dari Perdana Menteri berupa sepertiga pajak tanah Mesir, dan akhirnya Perdana Menteri Syawar berhasil menduduki kembali jabatannya pada tahun 1164 Masehi. Setelah Khalifah Al-Adid atau Khalifah dinasti Fatimah yang terakhir wafat, yakni pada tahun 1171 Masehi, Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi berkuasa penuh untuk menjalankan peran politik dan keagamaan, dan sejak saat itulah dinasti Ayyubiyah mulai berkuasa hingga sekitar 75 tahun lamanya. Pemerintahan dinasti Al-Ayyubiyah. Selama lebih kurang 75 tahun dinasti Al-Ayyubiyah berkuasa, terdapat 9 orang penguasa, yakni yang pertama Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi, yang kedua Malik Al-Aziz Imaduddin, yang ketiga Malik Al-Mansur Nasiruddin, yang keempat Malik Al-Adil Saifuddin atau pemerintahan pertama, yang kelima Malik Al-Kamil Muhammad, yang keenam Malik Al-Adil Saifuddin pemerintahan 2, yang ketujuh yakni Malik As-Soleh Najimuddin, yang kedelapan Malik Al-Mu'azzam Turansyah, dan yang terakhir yakni Malik Al-Ashraf Muzaffaruddin. Dari beberapa penguasa tersebut, terdapat 3 penguasa yang paling menonjol dalam masa pemerintahan dinasti Al-Ayyubiyah. Yang pertama yakni Salahuddin Al-Ayyubi. Berbagai usaha yang dilakukan Salahuddin Al-Ayyubi dalam masa pemerintahannya adalah yang pertama yakni mengembalikan mazhab Sunni di Mesir, membangun madrasah-madrasah, mengganti kadi-kadi Syiah dengan kadi-kadi Sunni, serta mengganti pegawai-pegawai yang korupsi. Dalam perjalanan pemerintahan Salahuddin Al-Ayyubi, ada berbagai pihak yang memusuhi, antara lain Hajib, yakni kepala rumah tangga Khalifah Al-Adid, Syekh Sinan, dan juga kelompok asasin, serta kelompok Zanki. Terdapat juga beberapa raja Eropa yang terlibat perang salib yang melawan Salahuddin Al-Ayyubi, yaitu Philip II atau Raja Prancis, Richard I atau Raja Inggris, William atau Raja Sisilia, Frederick Barbarossa atau Kaisar Jerman. Selanjutnya, penguasa kedua yang paling menonjol dalam masa pemerintahan dinasti Ayyubiyah yakni Al-Adil. Al-Adil memiliki nama lengkap Al-Malik Al-Adil Saifuddin Abu Bakar bin Ayyub. Setelah kematian Nuruddin Zanki pada tahun 1174 Masehi, ia memerintah di Mesir atas nama Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi. Ia berhasil membantu Salahuddin dalam mempersiapkan angkatan perangnya, hingga Salahuddin mencapai tingkat keberhasilan. Oleh karena itu, ia mempunyai peranan yang sangat besar bagi dinasti Ayyubiyah dalam mempertahankan eksistensinya. Selanjutnya, penguasa ketiga yang paling menonjol dalam masa pemerintahan dinasti Al-Ayyubiyah yakni Al-Kamil. Al-Kamil memiliki nama lengkap Al-Malik Al-Kamil Nasiruddin Abu Al-Ma'ali Muhammad. Ia terlibat beberapa peperangan melawan tentara salib. Hal itu membuatnya banyak mendapat pujian. Akan tetapi,
Pada akhirnya, ia menyerahkan Yerusalem pada pasukan salib, dan hal inilah yang membuatnya menerima hujatan dari rakyat. Terdapat beberapa peristiwa penting dalam masa pemerintahan dinasti Al-Ayyubiyah. Salah satunya yakni Perang Salib. Apa Perang Salib itu? Mari kita saksikan bersama-sama videonya. Berakhirnya pemerintahan dinasti Al-Ayyubiyah. Pada tahun 1260 Masehi, tentara Mongol hendak menyerbu Mesir. Komando tentara Islam dipegang oleh Qutus, sang panglima perang Mamluk. Dalam pertempuran di Ain Jalut, Qutus berhasil mengalahkan tentara Mongol dengan gemilang. Selanjutnya, Qutus mengambil alih kekuasaan dinasti Ayyubiyah, dan sejak saat itu berakhirlah kekuasaan dinasti Ayyubiyah. Ilmu pengetahuan pada masa dinasti Al-Ayyubiyah. Sebagaimana dinasti-dinasti sebelumnya, dinasti Al-Ayyubiyah juga mencapai kemajuan yang gemilang di bidang ilmu pengetahuan, di antaranya di bidang pendidikan. Pemerintahan dinasti Ayyubiyah telah berhasil menjadikan Damaskus sebagai kota pendidikan, dan hal ini ditandai dengan dibangunnya Dar al-Hadis Al-Kamilah dan juga Madrasah As-Sauhiyah. Kedua, yakni bidang arsitektur. Kemajuan dalam bidang arsitektur dapat dilihat pada monumen bangsa Arab, bangunan masjid, dan juga istana-istana. Kemajuan yang ketiga yakni di bidang filsafat dan keilmuan. Bukti konkret dari kemajuan filsafat dan keilmuan pada dinasti Al-Ayyubiyah adalah Atlas of Beth, karya-karya orang Arab tentang astronomi dan geometri, serta penerjemahan di bidang kedokteran. Selain itu, terdapat kemajuan di bidang lain, yakni bidang industri, bidang ekonomi dan perdagangan, bidang militer, serta di bidang kebudayaan.